kabar semuanya saudaraku yang terkasih? Sukacita dan damai sejahtera menyertai kita senantiasa. Amin. Kembali lagi bersama aku, Monica, dalam sharing Alkitab bareng Monmon. Ini adalah video yang ketiga. Dan seperti biasanya, aku akan ambil beberapa ayat dari bacaan hari ini. Dan aku akan sharing-sharing lewat video ini. Buat kalian yang baru pertama kali nonton video ini, kalian boleh ikutan sharing-sharing juga dan ikutan komen juga tentang mukjizat dan karya penyelamatan Allah di dalam hidup kalian. Oke, mungkin langsung aja aku akan ambil bacaan hari ini dari Kisah Para Rasul. Oke, ayatnya tidak begitu panjang, jadi aku langsung mulai aja untuk bacain ya. Kisah Para Rasul bab 9 ayat 36 sampai dengan 42. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita, dalam bahasa Yunani Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Tetapi pada waktu ia sakit lalu meninggal. Dan setelah dimandikan, mayatnya dibaringkan di ruang atas. Lida dekat dengan Yope. Ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan, "Segeralah datang ke tempat kami." Maka berkemaslah Petrus dan bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas dan semua janda datang berdiri dekatnya. Dan sambil menangis mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar, lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, "Tabita, bangkitlah." Lalu Tabita membuka matanya, dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Petrus memegang tangannya dan membantu dia berdiri. Kemudian ia memanggil orang-orang kudus beserta janda-janda, lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Peristiwa itu tersiar di seluruh Yope dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Oke, nah Kisah Para Rasul ini itu adalah perjalanan para rasul-rasul awal Yesus terutama ke-12 rasul setelah Yesus wafat dan bangkit di atas kayu salib pada hari Pentakosta. Dan dalam masa Yesus waktu masih hidup sebelum dia wafat di kayu salib, Yesus pernah memberikan pesan kepada Petrus, "Gembalakanlah domba-dombaku." Dan pada hari kebangkitannya, Yesus meminta para murid untuk menyebarkan kabar gembira akan keselamatan ke seluruh ujung bumi. Dan di Kisah Para Rasul ini dikisahkan beberapa perjalanan dilakukan oleh pada bacaan ini oleh Petrus. Kalian merasa asing nggak dengan bacaan dan karya yang dilakukan Petrus ini waktu dia membangkitkan perempuan namanya Tabita atau Dorcas, yang banyak orang yang di situ udah banyak orang tahu bahwa Tabita atau Dorcas ini dia telah meninggal. Dan semua orang menangisi kepergiannya. Mereka berkumpul di rumah Tabita karena mereka tahu Tabita ini adalah sosok yang sangat baik hati selama hidupnya. Dan mereka masih belum bisa melepas kepergiannya. Tahu yang dilakukan Petrus? Dia berlutut dan berdoa. Dan dia membangkitkan Tabita dari kematiannya. Sebagai seorang murid, Petrus telah menjalankan apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus sendiri, yaitu membangkitkan orang dari kematiannya. Kalian ingat nggak di bacaan-bacaan dari 4 penginjil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Yesus juga pernah membangkitkan seseorang dari kematian. Mungkin yang kisah yang paling terkenal itu adalah
Lazarus. Lazarus dibangkitkan Yesus dari kematiannya. Tapi di Lukas, Yesus juga pernah menyembuhkan seorang anak laki-laki di Nain. Dia tidak hanya menyembuhkan, tapi membangkitkan justru. Di dalam Lukas, Yesus menyembuhkan banyak orang. Dan yang saat di Nain, Yesus sendiri membangkitkan anak laki-laki dari kematiannya. Mungkin peristiwa ini telah kita baca atau kita dengar waktu kita ke gereja. Oh iya ya, aku kayaknya pernah denger deh bacaan ini. Aku pernah denger deh Injil ini tuh pernah denger gitu. Tapi banyak di antara kita yang meragukan keyakinan pada Yesus Kristus. Bener nggak? Mungkin kita meyakini Yesus adalah Tuhan. Kita mengucapkan di bibir, Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah Tuhanku, dia penebus dunia. Tapi benarkah di dalam hati, di dalam pikiran kita, di dalam segala perbuatan kita, kita yakin bahwa Yesus itu adalah Tuhan? Ngaku aja deh. Yakin apa enggak? Mungkin banyak dari kita yang merasa, aku kan udah percaya Yesus, ya udah kalau percaya mah percaya aja. Yakin ya udah yakin aja. Tapi di sini dikatakan di dalam Kisah Para Rasul, Petrus membangkitkan seorang perempuan dari kematian. Petrus bukan Yesus. Yesus telah naik ke surga. Yesus telah naik ke surga. Di sini Petrus membangkitkan seorang perempuan dari kematian. Dia bukan Yesus. Tapi sebelum dia membangkitkan Tabita dari kematiannya, apa yang dilakukan Petrus? Dia berlutut dan dia berdoa. Dia mohon kuasa yang dari atas, mohon kuasa Yesus Kristus, mohon kuasa dari surga untuk membangkitkan Tabita dari kematiannya. Sebelumnya, di video sebelumnya, aku juga pernah membacakan tentang Kisah Para Rasul, karya Petrus. Salah satu mukjizat awal yang dilakukan Petrus di nama Yesus adalah menyembuhkan orang lumpuh di bait Allah. Kalian ingat sesuatu nggak? Yesus pernah menyembuhkan orang di bait Allah, dan itu adalah hari Sabat. Hal yang serupa dilakukan oleh Petrus, muridnya. Kalian pernah mikir nggak? Ini tuh so amazing gitu loh. Ini tuh keren banget gitu. Maksudnya Petrus itu bukan nabi, Petrus itu bukan putra Allah. Tapi Petrus adalah Rasul Yesus. Petrus adalah murid Yesus. Dan dia membangkitkan orang dari kematian, menyembuhkan orang dari kematian di dalam nama Yesus. Kalian tentunya paham betapa besar, luar biasa kuasa nama Yesus, sehingga mampu menyembuhkan orang yang lumpuh dari lahir, orang yang bertahun-tahun lumpuh, dan dia bisa jalan lagi. Itu kan wow banget gitu loh. Dan kitab suci, Alkitab, ini adalah benar, saudaraku. Kenapa? Ingat, paus pertama adalah Rasul Petrus. Dan Yesus pernah mengungkapkan bahwa di atas batu karang ini akan kudirikan gerejaku. Di atas Petrus dibangunlah Basilika Santo Petrus. Itu adalah gereja Tuhan. Segala sesuatu yang dikatakan oleh Yesus adalah benar dan pasti. Dan kita murid-muridnya, kita pasti bisa di dalam nama Yesus, kita mampu melakukan segala sesuatu. Kita pasti bisa melakukan segala sesuatu. Walaupun kita awalnya nggak pernah yakin tentang hal itu. Contohnya nih, contohnya mungkin dari aku sendiri ya.
sharing. Jadi aku ini kan sebenarnya orangnya sangat malu dan takut sekali dengan ketemu dengan orang dan lain sebagainya, dan ngomong di depan umum itu bukan gue banget gitu loh, bukan gue banget. Apalagi kalau misalnya ya ampun aku suruh harus jualan, aduh aku nggak bisa, aku malu ketemu orang. Sangat introvert. Tapi ya, apa yang terjadi saudaraku? Aku membuat video ini, aku tidak tahu secara jujur kekuatan apa yang membuatku mampu untuk melakukan segala sesuatu yang di luar aku banget gitu loh. Aku tuh jadi aku jadi berani ketemu sama orang, pede ngomong sama siapa aja, ketemu sama direktur, ayo ngobrol direktur, padahal aku ini sah gitu loh, direktur yang aku nggak pernah ketemu orangnya, nggak pernah dia nggak pernah kenal aku, tapi aku berani ngomong sama dia, ngomong sama direktur perusahaan lain, bukan perusahaanku. Menurutku itu adalah sesuatu yang luar biasa ya, karena sebelumnya aku sangat malu, aku nggak berani ngomong sama orang dan sangat pendiam. Dan sampai akhirnya aku sendiri bikin video YouTube, itu adalah menurutku adalah sebuah langkah yang besar untuk sosok yang sangat introvert dan tidak ingin terekspos sama sekali. Tapi saat membuat video ini, sekali lagi karena ini merupakan penerusan dari firman Tuhan, aku minta kuasa Roh Kudus untuk memimpin aku untuk membuat video ini. Jadi buat kalian yang tertarik untuk bikin video-video tentang firman Tuhan, ayo bikin, kita sharing bersama, kita bagikan bersama, agar setiap orang itu yang ingin mengenal Yesus tuh gampang banget dapetnya. Mereka kalau nggak punya kitab suci, ya mungkin belum sempat beli, atau mungkin belum mampu beli, kan bisa download aplikasi. Tapi untuk kenal Yesus lebih jauh, bisa lewat video-video YouTube semacam ini. Dan aku yakin pengalaman saudaraku di luar sana tentunya sangat beragam. Aku mungkin dari pengalamanku sendiri, tapi buat kalian yang di luar sana, kalian tentunya banyak merasakan mukjizat Tuhan yang luar biasa di dalam hidup. Dan kalau ingin sharing, ayo kita sharing bersama. Kita memuji Tuhan, kita mewartakan keselamatan yang kita alami sendiri selama ini. Kita bagikan pengalaman mukjizat ini ke saudara-saudara kita yang lain. Dan salah satu cara yang mudah, yang tidak terbatas tempat, waktu, atau pertemuan, kita bisa bagikan lewat YouTube. Ayo saudaraku, kita sebarkan kabar-kabar gembira tentang keselamatan, tentang kebangkitan, tentang pengorbanan Yesus di kayu salib. Jangan biarkan sia-sia. Ayo kita sebarkan ke banyak orang, agar semakin mengenal Yesus, akan semakin dekat dengan Dia. Manfaatnya apa? Keselamatan saudaraku. Mungkin ada saudara-saudara kita pengikut Kristus yang selama ini hanya sebatas KTP, dan mereka ya asal punya agama gitu kan, banyak ya. Tapi yang diinginkan Tuhan Yesus itu bukan sekedar percaya-percayaan, gak sekedar ikut Yesus aja, tapi benar-benar hidup bersama Dia, benar-benar memanggul salibnya Dia, melakukan apa yang dilakukan Yesus saat Dia masih hidup, memberikan persembahan yang terindah buat Dia di surga. Mulai dari hal yang paling sederhana, saudaraku, kita bersuka cita. Kita bersuka cita atas keselamatan yang kita dapatkan melalui Yesus Kristus. Setiap hari itu adalah berkah. Setiap detik itu adalah berkah. Kita bagikan semuanya. Kita meyakini bahwa kita punya kehidupan yang kekal setelah kematian. Kita bersuka cita akan janji Tuhan, janji keselamatan. Karena jika Petrus melakukan segala sesuatu yang diajarkan Yesus Kristus dan itu terjadi, bagaimana dengan janji-janji Yesus yang lain? Tentu itu pasti terjadi. Nggak ada hal yang perlu membuat kita ragu. Kenapa kita harus ikut Yesus? Kenapa kita harus minggul salibnya?
memanggul salib, memikul salib, saudaraku. Nggak gampang loh ya ikut Yesus ya. Nggak gampang. Tapi Tuhan menjanjikan sukacita yang besar di surga jika kita bisa mengikuti Dia, memanggul salib sampai ke akhir hayat kita. Tuhan telah menanti kita di pintu surga. Dan saudara-saudaraku semua, ayo buat kalian yang tergerak hati untuk memberikan sharing atau komentar atau membuat video yang serupa tentang karya dan mukjizat Yesus Kristus dalam hidup. Ayo kita sebarkan kabar sukacita ini kepada semua orang, agar kasih Tuhan semakin merata di seluruh bumi. Demikian video kali ini, saudara-saudaraku. Ini adalah mukjizat Tuhan, aku bisa bikin video yang ke-13 ini. Aku harapkan ada video-video lain selain dari aku, dan semoga Tuhan memberkati kita semua, memberkati setiap langkah kita, setiap hal yang kita lakukan, memberkati kita semua untuk saat ini dan untuk seterusnya. Amin. Terima kasih saudaraku telah menonton video sharing Alkitab bareng Mon-Mon. Tunggu video sharing Alkitab bareng Mon-Mon selanjutnya. Oke? Bye-bye. Tuhan memberkati kalian semua.